Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anjani Sukmayanti. Saya mahasiswa semester 5, jurusan S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Kejadian stunting pada balita usia 24 sampai 52 bulan di Kabupaten Kuburaya, dilihat dari pola asuh dan makannya. Baik, ini merupakan Proceeding International Conference on Nursing and Health Science volume 4 nomor 1 Januari sampai Juni 2023. Jurnal atau penelitian ini ditulis oleh Dani Permana, Sabja Anantanyu, Adityananda Priyatama, yaitu Sekolah Pascasarjana Ilmu Gizi Universitas 11 Maret Indonesia, dan Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret juga Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis berdasarkan data yang menunjukkan angka stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi. Nah, berdasarkan data studi Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021, angka kejadian stunting di Provinsi Kalimantan Barat itu sebesar 29,8%, dan prevalensi stunting di Kabupaten Kuburaya itu masih sangat tinggi, yaitu adalah 40,3%. Nah, salah satu kabupaten atau kota terbaru yang dipilih oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 yang menjadi fokus dari intervensi pencegahan stunting terpadu pada tahun 2022 adalah Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021. Nah, adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut atau penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang dimana dengan pendekatan observasional dengan desain case control. Case control itu merupakan penelitian yang menganalisis hubungan sebab akibat dengan menggunakan logikanya itu terbalik, misalkan menentukan penyakitnya terdahulu, yaitu hasilnya terdahulu, baru kemudian mengidentifikasi penyebab dari penyakit tersebut gitu. Nah, untuk subjek penelitiannya ini adalah ibu-ibu yang memiliki balita usia 24 sampai 54 bulan di wilayah Kuburaya, Kalimantan Barat itu, yang berjumlah 124 balita. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini berbagai macam, yaitu diantaranya ada angket, terus wawancara, ada juga dokumentasi gitu. Untuk indikator stunting itu tersendiri itu diketahui dari kondisi panjang badan per umur dari anak tersebut atau tinggi badan per umurnya berdasarkan data yang didapatkan di puskesmas tempat tersebut, yaitu di Kabupaten Kuburaya gitu. Dan untuk sedangkan pola asuh dari orang tua itu diketahui dari kebiasaan ibu pada anaknya dalam memenuhi kebutuhan pangan anak dengan indikator jenis frekuensi makanan, dari porsi makan, terus kebiasaan makan dan jadwalnya. Nah, untuk hasilnya ini dari tabel pertama kita bisa lihat ini ya, bahwa menunjukkan itu, tabel pertama itu menunjukkan bahwa 62 balita yang umurnya itu 24 sampai 59 bulan dengan status gizi normal, yaitu dengan laki-laki 28 orang dan perempuan itu 34 orang. Nah, selanjutnya 62 balita mengalami stunting dengan rincian 20 laki-laki dan 34 perempuan. Nah, hasil penelitian
yang mengungkapkan kejadian stunting berdasarkan pola asuh dan pola makan itu kita bahas di tabel kedua. Nah, ini merupakan tabel yang membahas tentang pola asuh orang tua yang buruk dengan pola asuh orang tua yang baik. Nah, kita bisa lihat di sini pola asuh orang tua yang buruk, angka kejadian stuntingnya pada balita usia 24 sampai 59 bulan itu dengan pola asuh orang tua yang buruk itu sebanyak 53 anak atau 85,5% gitu. Nah, sedangkan kejadian stunting pada balita dengan pola asuh baik sebanyak 9 anak atau 14,5%. Nah, kita bisa lihat balita dengan status gizi normal dengan pola pengasuhan buruk sebanyak 21 anak atau 33,9%, dan balita dengan pola makan baik sebanyak 41 anak dengan persentase 66,1%. Nah, dari data tersebut kita bisa lihat bahwa hasil penelitian ini kita bisa memperoleh sebagian besar stunting pada anak usia 24 sampai 59 bulan itu terjadi karena pola asuh yang buruk dari orang tua anak tersebut. Nah, hal ini juga terlihat dari persentasi stunting yang pola pengasuhannya buruk, yaitu sebesar 85,5% ya, sedangkan pola pengasuhan dengan orang tua yang pola pengasuhannya baik kepada anaknya itu prevalensi stuntingnya itu hanya 14,5% gitu. Nah, untuk kelebihan dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian ini bisa berkontribusi untuk pencegahan stunting pada balita 24 sampai 59 bulan dengan pembentukan pola asuh yang baik pada anak dengan memperhatikan jenis gizi seimbang, frekuensi makan, terus porsi makan, kebiasaan dan jadwal makan yang baik dan teratur gitu. Dengan memperhatikan pola asuh orang tua yang baik. Nah, kalau misalkan orang tua memberikan pola asuh yang salah, yang kurang baik, itu dapat menyebabkan lebih banyak terjadinya stunting pada anak. Nah, sedangkan keterbatasan dari jurnal ini yaitu penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup wilayah Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat itu tersebut gitu. Nah, untuk kesimpulannya jadinya berdasarkan hasil data yang diperoleh tadi sebanyak angka kejadian stunting pada pola asuh yang orang tua yang buruk adalah sebesar 85,5%. Sedangkan angka kejadian stunting pada pola asuh orang tua yang baik di Kecamatan Kuburaya itu sebesar 14,5%. Nah, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pencegahan stunting karena menggambarkan pola asuh orang tua yang berkaitan dengan kejadian stunting pada balita, sehingga perlu memperhatikan peran keluarga khususnya ibu itu sendiri untuk memberikan pola asuh yang baik dalam pencegahan stunting. Nah, untuk referensinya sendiri nanti teman-teman bisa lihat dan saya akan share juga link dari jurnal tersebut. Mungkin ini saja dulu, saya Anjani Sukmayanti, izin pamit, dadah.